botak. Nah, kali ini insyaallah Buya mau menceritakan sebuah kisah tentang seorang sahabiah yaitu sahabat perempuan di zaman Rasulullah SAW. Beliau adalah Ummu Sulaim. Nah, ada yang tahu Ummu Sulaim siapa? Nah, Ummu Sulaim ini dia namanya Rumaisah binti Malhan. Nah, dia ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, dia titipkan anaknya namanya Anas bin Malik ke Rasulullah untuk jadi pembantu Rasulullah SAW. Gitu. Nah, kisahnya ini tentang dia dengan suaminya Abu Tolha. Jadi sebelum dengan Abu Tolha, Ummu Sulaim ini sudah menikah dengan Malik. Nah, cuman si Malik ini nggak mau masuk Islam, tapi si Rumaisah atau Ummu Sulaim ini dia masuk Islam seperti itu. Nah, tapi dulu kan boleh masih suami non Muslim masih boleh gitu kan, masih musyrik. Tapi akhirnya suaminya meninggal. Nah, ketika suaminya meninggal, datanglah Abu Tolha. Abu Tolha ini juga suka sama si Ummu Sulaim. Dia seorang yang kaya, banyak duit. Dia lamarlah si Ummu Sulaim ini dengan banyak harta. Tapi ditolak sama Ummu Sulaim. Dia bilang, kau lelaki yang baik, berharta, tapi kau musyrik gitu kan. Nah, kalau kau mau Islam, baru aku mau menikah denganmu. Akhirnya Abu Tolha pun mau menikah dengan Ummu Sulaim dengan maharnya menjadi Islam. Makanya kata Rasulullah, tiada mahar yang paling indah kecuali maharnya Ummu Sulaim ini. Karena maharnya apa? Yaitu keislaman Abu Tolha. Dan Abu Tolha Islamnya alhamdulillah lurus, dia menjadi pengibar panji-panji Islam. Nah, kisahnya ini kehidupan mereka. Nah, setelah menikah dia punya anak, seorang anak. Tapi pada saat itu anaknya sedang sakit. Nah, sedangkan Abu Tolha ada hajat keperluan untuk safar, meninggalkan keluarganya. Pergilah Abu Tolha untuk safar. Ya, ketawa. Nah, ketika Abu Tolha ini safar, anak yang sedang sakit itu meninggal. Apa yang dilakukan Ummu Sulaim? Apakah dia panik? Apakah dia galau? Apakah dia mengirim surat atau utusan untuk mengabarkan bahwa anaknya meninggal? Enggak. Sedangkan ketika itu Abu Tolha memang sedang perjalanan pulang. Gitu. Jadi anaknya diurus sendiri sama Ummu Sulaim ini. Dimandikan, dikafankan, disolatkan, gitu kan, dimakamkan, dikuburkan. Nah, pulanglah Abu Tolha. Tanya, mana anak kita? Gitu. Mana? Anaknya, kata Ummu Sulaim apa? Anak kita sudah istirahat dengan tenang. Wah, ya udah tenang. Lalu dihidangkanlah makanan yang enak kepada Abu Tolha. Lalu setelah itu malam harinya dia berhias, berdandan, dan dia melayani suaminya. Setelah suaminya dilayanin, baru dia tanya kepada suaminya, wahai Abu Tolha, bagaimana menurutmu kalau ada yang menitipkanmu barang, lalu barang itu diambil oleh pemiliknya? Ya harus dikembalikan, seperti itu. Nah, anak kita adalah titipan Allah dan sudah diambil oleh Allah yang pemiliknya, sebagai pemiliknya. Seperti itu. Nah, ternyata sikap seperti ini membuat Abu Tolha nggak seneng. Padahal kan dia istrinya udah sabar. Istrinya udah menahan rasa sedih. Dia melayani suaminya dalam kesedihan tapi dengan maksimal supaya suaminya nggak tahu, supaya suaminya nggak panik seperti itu. Nah, ini kita harus tiru nih istri seperti ini nih. Jadi kalau apa-apa tuh jangan gampang-gampang panik. Kalau bisa diredam, bisa diselesaikan sendiri. Hatta itu hal yang penting, selesaikan sendiri. Kecuali menyangkut hak suami gitu seperti itu. Nah, ini kan dia bisa menyelesaikan sendiri. Dia nggak seneng lah karena bilang, kenapa nggak ngomong gitu kan? Abu Tolha ngadu ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, anakku meninggal tapi Ummu Sulaim nggak ngasih kabar gitu kan? Gitu. Dia kasih tahu setelah anakku dimakamkan, setelah aku pulang. Nah, kata Nabi apa? Bukankah semalam kamu berbulan madu, a'arastumul laila, begitu kan bahasanya. Bukankah kamu main pengantenan lah, bahasanya begitu. Bahasanya halus tuh Rasulullah. Kayak arus itu artinya adalah malam pengantin. Jadi, apakah kalian semalam main pengantinan? Iya, kata Rasulullah. Kata
Abu Talha. Lalu Rasulullah mendoakan keberkahan kepada Abu Talha dan Ummu Sulaim dari hasil hubungannya semalam. Semoga Allah menjadikannya para penghafal Quran. Nah, lahirlah setelah itu anaknya namanya Abdullah. Abdullah ini adalah penghafal Quran. Dan keturunan Abdullah semua juga menghafal Quran. Nah ini, lihat. Kesabaran seorang wanita. Ketika dia mendapatkan ujian, dia bisa menahannya. Ya. Dia bisa sabar gitu kan. Kalau orang kita kan beda. Suami lagi kerja, anak nangis. Bang, anak bawel banget gitu kan. Bang, anak anget, baru anget doang ya. Baru anak anget udah laporan. Anak berantem laporan, dikit-dikit laporan. Pulang sampai rumah bukannya ditanya mau makan apa, bang tuh lihat anak-anak, bang rumah berantakan macam. Iya, jadi istri itu berat, bebannya berat, tanggung jawabnya banyak, gitu kan. Tapi suami juga punya tanggung jawab yang lain juga berat, belum tentu ketika ditukar juga belum tentu mampu. Istri belum tentu bisa mampu jadi suami, suami juga belum tentu bisa jadi istri. Tanggung jawabnya masing-masing. Tapi dari kisah Ummu Sulaim ini harus diambil teladan gitu. Jadi kalau ada apa-apa tuh jangan gampang main laporan. Ini masalah bersama aja dia bisa simpan begitu. Ke suaminya dia bisa simpan. Nggak keluar. Nah, apalagi kita nih ada masalah dikit curhat di medsos. Sedih di medsos. Gitu kan. Ini dia apa coba? Bisa menahan seperti ini. Nah, inilah yang kita ambil hikmahnya dari Ummu Sulaim ini. Semoga bisa kita terapkan dalam kehidupan rumah tangga kita. Mungkin itu semoga berfaedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.